Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok Algo dan Pemrograman 2 kelas E yang beranggotakan saya sendiri serta Viana Fisyukiko dengan NIM 212410103039 dan rekan saya Leonardus Firmus Dendar Kusuma Putra NIM 212410103051 dan yang terakhir ada Tegar Wahyu Akbar NIM 212410103092. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari Algo, yaitu membuat aplikasi quiz sederhana. Oke, jadi untuk yang pertama di sini akan saya jelaskan untuk bab satunya yaitu pendahuluan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Teknologi sendiri itu telah mempengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Misalnya saja pada masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi termasuk ekonomi global masa kini dan mengurangi jumlah kaum segang. Berbagai macam penerapan teknologi telah mempengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru yang seringkali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia dan suatu istilah yang pada awalnya hanya menyangkut permesinan. Nah, untuk saat ini sendiri, teknologi itu juga dapat membantu kita, khususnya dalam dunia ilmu komputer, dalam menciptakan suatu sistem atau aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan adanya sistem ini, menjadikan pekerjaan menjadi lebih praktis, dikarenakan user atau pengguna bisa mengakses melalui device pribadi masing-masing. Dengan demikian, dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan waktu yang dibutuhkan juga lebih efektif dan efisien. Nah, untuk itu dengan adanya beberapa kecanggihan teknologi yang sekarang ini, contohnya saja untuk para pegawai negeri dalam bidang pendidikan pastinya itu sangat terbantu. Apalagi zaman sekarang ini pasti banyak sekali kesusahan dalam hal pendidikan, khususnya dalam melaksanakan ujian. Untuk itu, para pengajar atau para pegawai negeri pasti sangat terbantu apabila ada aplikasi yang mampu menampung beberapa keterkaitannya dengan hal ujian. Dalam hal ini, bukan hanya para pengajar yang akan diuntungkan, melainkan para muridnya itu akan sangat terbantu atau merasa lebih efektif dalam melaksanakan ujian, tanpa perlu lagi menggunakan lembar kertas ujian seperti zaman dahulu. Nah, oleh karena itu, di sini kami ingin membuat sebuah program yang berfungsi untuk membantu para pengajar dan murid dalam melaksanakan kegiatan ujian. Hal ini dapat mengurangi kecurangan juga karena dalam aplikasi ini kami memberi fitur login yang mana berisikan itu ada username dan password untuk masuk pada aplikasi ini. Nah, untuk itu langsung saja ke sini ada tujuan. Dalam pembuatan program ini kami memiliki beberapa tujuan. Di antaranya untuk yang pertama itu memudahkan para pengajar pendidikan dalam memberikan soal ujian. Yang kedua, memudahkan para siswa-siswi dalam melaksanakan ujian karena tidak perlu lagi ribet menggunakan lembar kertas ujian. Dan yang terakhir di sini bagi penulis, yaitu memenuhi laporan tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini ada batasan masalah. Batasan masalah yang menjadi acuan dalam pembuatan program ini adalah permasalahan yang terdapat pada instansi yang bergerak di bidang pendidikan khususnya sekolah dalam memberikan sarana ujian kepada siswa atau siswinya. Dalam pembuatan program aplikasi quiz sederhana ini, itu bertujuan untuk memudahkan para pengajar pendidikan dalam memberikan soal ujian dan para siswa-siswi dalam melaksanakan ujian tanpa harus menggunakan lembar kertas ujian lagi. Oke, yang selanjutnya di sini ada bab 2, berisikan deskripsi dari program yang kita buat. Yang pertama di sini ada kebutuhan sistem. Program yang kita buat di sini itu menggunakan utak-atik Inter. Kemudian fitur-fitur yang ada dalam program kita, yang pertama ada fitur login, itu sebagai tampilan awal aplikasi yang mana itu berisi
username dan password untuk syarat masuk aplikasi, dan juga sebagai fitur apa namanya, kayak privasi. Oke, yang selanjutnya ada fitur About Me yang itu berisi informasi data identitas dari pemilik aplikasi. Kemudian ada fitur Feedback yang mana berisi program untuk memberikan pendapat user tentang aplikasi yang dibuat. Dan yang terakhir di sini ada fitur Exit sebagai tampilan keluar aplikasi. Kemudian dalam program ini juga memiliki beberapa tingkatan dalam fitur login yang mana itu berisi beberapa tampilan di dalamnya. Antara lain, untuk yang pertama di sini ada Start Quiz. Sistem ini itu berisi data informasi soal-soal yang dibuat. Kemudian ketika user telah selesai mengerjakan soal, program akan menampilkan pilihan tombol, yaitu retry sama exit. Untuk retry sendiri itu untuk mengulang kembali ketampilan soal-soal sebelumnya. Untuk yang tombol exit ini user akan langsung keluar dari program. Dan yang terakhir di dalam fitur login ini di dalamnya ada fitur exit juga, yaitu untuk keluar dari program. Oke, untuk selanjutnya di sini ada rancangan langkah penggunaan sistem. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program atau cara kerjanya aplikasi yang sudah kita buat. Oke, pada program aplikasi quiz sederhana ini memiliki beberapa fitur, yaitu fitur login yang di dalamnya itu terdapat beberapa tombol. Di antaranya ada tombol Start Quiz, yang mana jika kita klik akan menampilkan beberapa soal quiz yang akan dikerjakan oleh user. Selain itu ada juga tombol Exit, yang mana itu nanti fungsinya langsung keluar dari program. Nah, untuk tampilan pertama aplikasinya, user akan disuguhkan dengan fitur login. Di sini user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Apabila username ataupun password yang dimasukkan salah, nanti program akan menampilkan tulisan atau tampilan please try again. Kemudian user diminta untuk memasukkan username dan password lagi. Selanjutnya, setelah user itu benar dalam memasukkan username dan password yang diminta, program akan menampilkan pilihan tombol Start Quiz dan Exit. Untuk pilihan tombol Start Quiz ini, user nanti akan langsung disuguhkan dengan beberapa tampilan soal-soal, dan jika user memilih tombol Exit, program akan langsung keluar. Kemudian, setelah user atau pengguna ini selesai mengerjakan soal-soal, nantinya akan diberikan pilihan lagi, yaitu ada tombol retry dan tombol exit. Apabila user memilih tombol retry, program akan langsung menampilkan beberapa soal-soal lagi yang sudah disuguhkan oleh pemilik akun. Terus kemudian apabila user memilih tombol exit, program akan langsung keluar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 implementasi rancangan. Nah, di sini yang pertama yaitu ada input modul, import tag-inter, dan juga ada import tag-inter as message box. Itu yang digunakan untuk message-nya atau kotak-kotak message-nya yang ada di program kami nantinya. Lalu import random ini nanti akan digunakan untuk merandom soal yang kita sajikan. Jadi yang pertama di sini kode ini itu digunakan untuk memasukkan keseluruhan modul yang akan dibuat pada proyek kami. Nah, kita bisa lihat lagi di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini yang pertama ini tadi modul-modul yang kita gunakan. Lalu selanjutnya ada variabel. Nah,
Kode ini adalah variabel. Fungsi dari keseluruhan variabel ini digunakan untuk memanggil modul yang telah diinputkan pada kode sebelumnya. Pada kode login geometry digunakan untuk membuat ukuran aplikasi. Nah, akan saya jelaskan lagi. Jadi di sini login geometry ini digunakan untuk ukuran aplikasi. Lalu login title-nya atau judulnya di sini kita memberi nama quiz biasalah. Terus login resizable-nya 0,0. Lalu frame-nya width height-nya 350 dan 500. Background-nya di sini saya memakai warna biru muda kalau tidak salah, saya mencari di Google kemarin. Selanjutnya di sini ada submenu about me. Nah, jadi di submenu about me ini kode ini adalah lanjutan dari kode about. Pada menu about terdapat percabangan yaitu menu, submenu about me, dan send feedback. Di sini jika user memilih submenu about me akan menampilkan deskripsi mengenai program yang dibuat. Nah, kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Ya, jadi di sini about me di sini adalah info tentang kita yang telah membuat laporan atau tugas algo akhir ini, yaitu ada saya sendiri dan teman saya Septavia Nafi Yukiko, serta ada teman saya juga Tegar Wahyu Akbar. Lalu di sini ada dev send feedback. Nah, di sini jika user mengeklik send feedback dan user merasa menarik dengan aplikasi yang telah kita buat, maka di sini akan keluar kata-kata nice to know you good experience. Dan jika user merasa kurang puas, akan keluar kata-kata oops, sad to hear it. Lalu selanjutnya ada langsung saja ke menu karena ini sudah saya jelaskan tadi, menu. Nah, di menu di sini kode ini digunakan untuk membuat menu tambahan untuk user. Menu yang kita buat di sini ada dua, yaitu menu about dan exit. Jika user menekan exit, maka akan keluar dari program. Jika user menekan about, maka akan muncul submenu tambahan yaitu about me and send feedback. Nah, jadi di sini adalah menu untuk mengeluarkan tadi tombol-tombol atau button, ada login, lalu habis itu ada about me, send feedback, dan juga exit. Nah, jika user mengeklik exit ini, maka akan keluar dari programnya. Lalu kita lihat di sini ada frame. Kode ini digunakan untuk membuat frame dan teks pembuka pada halaman login atau halaman pertama. Nah, di sini frame loginnya, halaman loginnya kita buat width-nya 250, height-nya 400, background-nya abu-abu kalau tidak salah. Terus place X-nya 50, Y-nya 50. Maksudnya di sini adalah ukuran X-nya itu berada di koordinat 50 dan Y-nya berada di koordinat 50. Lalu di sini ada label login yang berwarna hitam dan fontnya Arial 25 bold, berbackground abu-abu, berarti framenya ini putih. Lalu yang CDC9 ini abu-abu. Nah, di sini kita tempatkan di koordinat X-nya 115 dan Y-nya 80.
Lalu ada label 2, selamat datang di kuis dengan warna hitam, fontnya Arial 10 bold, backgroundnya abu-abu, dan kita tempatkan di X-nya 70, koordinat X 70, dan Y-nya 130. Selanjutnya ada jadi satu. Berarti di sini juga kita membuat label. Label di sini ada username dan password yang akan dimasukkan oleh inputan yang akan dimasukkan oleh user. Di sini backgroundnya sama, masih sama abu-abu, dan fontnya Consolas 12 bold. Di sini juga label passwordnya juga sama, Consolas bold. Lalu ada entry. Nah, di entry di sini adalah masukan yang akan dimasukkan oleh program, yaitu Consolas 13 dan Consolas 13. Jadi agak tipis, tidak seperti label login dan login username dan passwordnya. Lalu ada garis input bawah dengan width 180, height-nya 2, background-nya putih. 14 ini putih, dan tempatnya di X-nya koordinat 80, Y-nya di 332, dan place-nya di koordinat X 80, Y-nya 252. Selanjutnya di sini ada pesan login and question. Nah, di sini adalah kode ini digunakan untuk user. Jika berhasil memasukkan username dan password dengan benar, maka akan muncul box penulisan login successful. Jika pada halaman sebelumnya user menulis start quiz, maka user akan masuk ke dalam halaman quiz. Kode ini digunakan untuk menampilkan serta memilah pertanyaan jawaban dari variabel question. Kode ini berfungsi untuk menghapus soal ketika kita menekan tombol next. Kode ini berisi fungsi self quest yang mana di dalamnya terdapat perulangan. Selanjutnya ada append untuk fungsi self. Kemudian kita menggunakan fungsi self lagi untuk mengatur tombol. Nah, saya jelaskan lebih detailnya lagi. Jadi ketika user memasukkan username-nya algoritma dan password yang 1, 2, 3, akan keluar login successful dan selamat datang. Lalu ada judul di atas tag internya itu quiz by orang biasa, dan ukurannya adalah 600 x 450. Nah, di sini ada soal. Nah, kita membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal yang akan dipilih secara random, dan juga yang akan dikeluarkan di dalam program tersebut hanya 5 soal. Nah, di sini ada dev clear ini untuk menghapus soal selanjutnya. Jika kita dapat soal ini, jika kita next, maka soal yang ini itu akan terdestroy atau terhapus, lalu keluar soal selanjutnya yang telah di random. Nah, ini kurang lebih yang saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada mungkin tombol-tombol yang kita gunakan untuk mempercantik UI-nya. Nah, di sini. Lalu ketika user sudah selesai mengerjakan kelima soal tersebut, maka akan ada label, yaitu Anda menjawab benar plus berapa yang dijawab benar, dan ntar ada ditambah ini adalah soal yang dijawab salah. Lalu jika user mengeklik retry, maka akan kembali lagi ke halaman awal start quiz. Lalu jika exit, maka program akan keluar. Nah, selanjutnya di sini ada dev control 1. Kode ini digunakan saat user memilih sebuah jawaban, maka tampilan jawaban ada quiz akan langsung berubah. Warna hijau adalah warna jawaban yang benar. Jika user memilih jawaban yang salah, maka jawaban tersebut akan berwarna merah. Nah, di sini adalah pengaturan
dev control 1 atau button pertama. Jika button pertama di sini bukan jawaban yang di random, maka akan keluar red. Lalu jika kontrol 2 ini jawaban yang benar, maka akan berwarna green. Kontrol 3 salah berarti red, kontrol 4 salah berarti red. Karena ini soalnya hanya 4 pilihan jawaban. Lalu di sini kita ada jika user menginputkan username dan password salah, maka akan ada tulisan login file dan please try again. Nah, saya akan menjelaskan di Visual Studio Code itu ada di mana ya? Nah, ini. Nah, itu ada di sini. Jika user memasukkan username dan password salah, maka akan keluar tulisan login file dan please try again. Lalu login button. Di sini kode ini digunakan untuk membuat login button. Pada login button, jika user menekan atau mengarahkan kursor ke arah login button, maka login button akan berubah warna menjadi putih. Jika user sedang tidak mengarahkan kursor atau tidak menekan login button, maka warna dari login button akan tetap berwarna hitam. Nah, jadi di sini itu yang e-color. Nah, di sini ketika user tidak menekan tombol login, maka tombol loginnya akan tetap berwarna putih, tapi jika tetap berwarna ya putih, berwarna hitam, mungkin ya hitam. Kalau login buttonnya itu ditekan, akan berubah warna menjadi warna hitam. Oh, berarti putih ya, putih. Selanjutnya mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang output dari program yang telah kita buat. Sini langsung kita jalankan programnya. Sini kita langsung ada program ini. Programnya langsung muncul. Ini ada titel bus biasalah. Lalu ada opsi about me, send feedback. Lalu juga ada opsi exit. Lalu di sini ada tulisan login yang menandakan ini adalah halaman login. Lalu ada kalimat selamat datang di kuis biasalah. Lalu di sini pengguna nantinya menginputkan username sama password yang sudah kita tulis di sini di algoritma. Sini kita coba dulu yang about me. Ini muncul halo, saya Leonardus, dan seterusnya saya set review dan seterusnya saya tekan wallpaper dan seterusnya. Saat ini Anda sedang membuka program kuis sederhana yang saya buat. Selamat mencoba kuis ini. Jika kita pencet send feedback, was your experience good with us? Ini artinya apa reaksi kamu tentang maksudnya apakah kamu menikmati aplikasi yang kita buat atau program yang kita buat. Jika kita menikmati, kita pilih yes. Jika kita tidak menikmati, pilih no. Coba pilih yes dulu. Nice to know good experience. Lalu jika kita set feedback ke no, ini set to jika kita mencet exit, maka program akan keluar, akan langsung keluar ini. Kita jalankan lagi, lalu kita jalankan ulang. Sini saya inputkan username, lalu password 1, 2, 3. Kita coba sini kan ini username-nya benar. Jika kita memasukkan username yang jika kita memasukkan password yang salah atau username yang salah, ini login buttonnya akan berubah jika kita mengarahkan kursor ke situ. Jika kita memasukkan yang salah,
maka akan muncul please try again, yang tandanya kita tidak bisa masuki halaman selanjutnya dari aplikasi ini karena kita salah memasukkan password atau username. Ini langsung kita masuk, langsung ada tulisan welcome, menandakan kita telah berhasil masuk ke aplikasi ini. Oke, di sini muncul lagi ada pilihan start with atau exit. Kita coba pencet exit dulu, maka aplikasi akan keluar dan kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Kita langsung start quiz. Di sini kita langsung berada pada halaman inti quiz biasalah ini, yang mana halaman intinya ini tentang kita menjawab pertanyaan dari pertanyaan ini, dari pertanyaan yang ada di quiz ini. Langsung kita jalankan saja, maksudnya kita jawab saja. Di sini ini pertanyaannya yang ada di atas sendiri. Ini sudah kelihatan dari bentuk kotaknya di sini. Kotak dari pertanyaan hanya berisi kotak kosong yang berisikan teks. Lalu yang bawahnya ini adalah jawaban yang merupakan button. Sini kita coba. Nah, ini jika kita menjawabnya dengan benar, maka button ini atau tombol ini akan langsung berubah menjadi warna hijau. Kita coba next. Berasal dari manakah penumpang, dan kita coba menjawab yang salah. Sini kita menjawab yang salah. Nah, jika kita menjawab yang salah, maka button yang kita tekan atau jawaban yang kita pilih itu akan berubah menjadi warna merah yang menandakan jawaban itu salah. Dan opsi jawaban lain akan berubah menjadi warna hijau yang menandakan bahwa jawaban itulah adalah jawaban yang benar. Sini kita next, langsung next saja. Nah, ini adalah hasil akhir atau nilai setelah kita menjawab kuis dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sini hanya sebuah kotak kosong yang berisikan teks, lalu di bawahnya ada tombol retry atau exit. Sini kita coba pencet exit dulu, enggak, kita pencet retry dulu. Nah, setelah kita pencet retry, kita akan kembali ke halaman pertama saat kuis. Nah, kita akan menjawab kuis ini lagi. Nah, saya akan kembali ke halaman ini pada hasil akhirnya. Lalu jika kita exit, maka akan keluar dari program. Nah, mungkin itu penjelasan output dari saya. Ya, di sini kesimpulan dari program yang kami buat, yaitu program aplikasi kuis sederhana ini berguna untuk menjadikan fitur pelaksanaan ujian yang bisa diakses oleh pengguna atau siswa-siswi dari device pribadi, sehingga kegiatan ujian dapat dilakukan tanpa harus menggunakan lembar kertas ujian atau menggunakan komputer sekolah. Fitur yang dapat digunakan pada sistem ini diantaranya fitur login, fitur about me, dan fitur exit. Dalam fitur login terdapat beberapa tombol fitur, diantaranya tombol start quiz untuk memunculkan soal-soal, lalu pada tombol retry untuk kembali ke soal-soal, kemudian ada tombol exit untuk keluar dari program. Saran, sistem ini masih belum sempurna dikarenakan pada fitur tampilan soal-soal di dalam tampilan start quiz. Untuk penampilan soalnya di sini masih bisa dihapus oleh user atau pengguna. Jadi alangkah lebih baik jika tampilan soal ini dibuat permanen atau tidak bisa dihapus. Sebenarnya ini tidak mempengaruhi dalam pengerjaan soal atau penilaian, namun agar sistem ini lebih terpercaya dan tidak bisa dicurangi, lebih baik program disempurnakan lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.